Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita malam ini bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, dan ini nikmat yang besar. Tidak semua orang yang hidup di bulan Ramadan dan beliau bisa melaksanakan semua yang diperintahkan Allah disyariatkan di bulan tersebut. Dan hidup ini aslinya cuma dihadapi dengan dua saja. Pertama dengan sabar, kedua dengan syukur. Dan dia, kata Ibnu Qayyim, seperti mata uang, dibaliknya adalah sabar, sebaliknya lagi syukur. Allah Ta'ala mencintai hamba-hamba yang bersabar, sebagaimana Allah cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadirin sekalian, di antara bentuk syukur kepada Allah adalah seseorang berusaha mentaati semua perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan yang diperintahkan Allah pertama adalah puasa. Jadi usahakan kita sisa dari Ramadan yang ada kita kerjakan puasanya, jangan sampai kita tidak puasa. Kecuali seorang mendapat uzur, sakit atau dia perjalanan. Termasuk juga adalah qiyam. Qiyam adalah salat. Seperti malam ini kita kerjakan, diperintahkan Allah dan kita kerjakan. Dan salat kita ini sangat ringkas. Karena para salaf mereka membaca Quran dalam 3 malam, khatam 1 kali. Jadi kira-kira 1 rakaat sekitar 200 ayat. Nah, kemudian yang ketiga, diperintahkan juga kita bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena sadaqatun fi Ramadan afdalus sadaqat. Sedekah di bulan Ramadan itu paling afdalnya sedekah. Memberi makan orang yang puasa, atau memberi minum ketika berbuka, atau seseorang dia membawakan makanan untuk orang tuanya, buat tetangganya, itu it'amut ta'am. Maka dari itu, kalau kita baca dalam surat Al-Balad, kata Allah, falaqtahamal aqabah. Al-aqabah, salah satu di antara tafsirnya adalah amalan-amalan yang baik, amalan saleh, dia merasa berat mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Makanya disebutkan di ayat berikutnya tentang it'amul miskin. Memberikan makan kepada orang-orang miskin itu tidak mudah. Kemudian yang keempat, usahakan kita di bulan ini, kalau memungkinkan seseorang berusaha untuk dia berumrah, dan ini juga diperintahkan karena umrah di bulan Ramadan sama dengan haji nilai. Lalu yang kelima, berusaha kita memperbanyak bacaan Quran, dan ini juga diperintahkan. Dan para salaf mereka orang-orang yang mencontohkan begitu banyak bacaan. Lalu kemudian yang berikutnya, yang keenam, usahakan kita menyempatkan waktu untuk beritikaf di 10 hari yang akhir. Kalau tidak memungkinkan di malam-malam yang ganjil. Dan yang ketujuhnya, berusahalah kita mencari Lailatul Qadar. Inilah di antara perintah-perintah yang ada di bulan Ramadan. Larangan-larangan yang ada, tentu semua larangan yang dilarang di bulan yang lain, di Ramadan juga dilarang. Misalnya dusta, bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan yang lain juga dilarang. Cuman di bulan Ramadan lebih ketat lagi. Termasuk juga kalau ada seorang berpuasa tapi dia masih mengerjakan yang haram-haram, maka rubba, kata Allah dalam hadis, bisa jadi seorang yang as-saim, yang berpuasa, ya, dia tidak mendapatkan laisa haddahu ilal ju' wal atas. Tidak dia dapatkan kecuali cuma lapar dan haus. Begitu juga orang yang qaim, yang berdiri salat, dia mendapatkan cuma haram. Haram ini begadang saja. Nilainya bisa jadi tidak ada. Yang diharamkan yang lain, hadirin sekalian, menjadikan Ramadan
ya, justru dia dia mengerjakan yang diharamkan. Misalnya seorang di saat Ramadan, di saat orang-orang dalam keadaan berpuasa, justru dia tidak puasa, maka ini tanpa alasan, maka ini dilarang. Jangan karena seorang menganggap saya keliling kampung membangunkan orang, pahalanya sudah banyak, akhirnya dia tidak puasa. Tetap dia wajib puasa. Atau seorang misalnya dia karena bekerja lalu dia tidak mau puasa, berpuasalah walaupun kita bekerja, insya Allah pahalanya akan berlipat. Kemudian termasuk yang dilarang yang lain adalah ucapan-ucapan yang kotor, ya, kata-kata yang tidak layak diungkapkan. Bahkan kalau seorang dia dicela, diejek, maka dia mengatakan inna shaim, saya sedang berpuasa. Apalagi seorang suami dan istri ribut di saat Ramadan, sebaiknya jangan lakukan. Nah, hadirin sekalian muliakan Allah, itu bentuk syukur kita kepada Allah di bulan Ramadan adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan menjauhi yang dilarang. Adapun bersabar, karena memang Ramadan adalah bulan kesabaran. Para ulama menyebutkan sabar dalam puasa itu ada 3. Pertama, sabrun ala ta'atih, sabar ketika mentaati Allah. Bentuknya apa? Ya kita puasa dari mulai pagi sampai sore mentaati Allah. Artinya kita puasa bukan karena yang lain, karena Allah saja. Sabrun an maharimillah, yang kedua sabar dari meninggalkan maksiat. Misalnya makan dan minum berhubungan suami istri dengan sengaja dilarang di siang Ramadan. Makanya saya yakin kalau kita di rumah sendirian, di kulkas banyak makanan, pintu semua ditutup, jendela juga dikunci, kalau belum maghrib saya yakin kita tidak akan pernah mengambil itu buah-buahan di kulkas karena belum waktunya. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah, dari takdir Allah yang menimpa kepada orang yang puasa. Seperti hari ini misalnya antara kita ada yang merasakan lemes badannya, kemudian terasa lapar biasanya di waktu duha atau siang-siang jam 2-an. Kemudian kadang-kadang pusing kepalanya, jadi pengennya tidur, ya kan? Maka ini ujian dari musibah yang dirasakan atas orang yang puasa. Tapi yakinlah, kata Nabi, walis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Salah satunya adalah inda iftarih, dia berbahagia ketika berbuka. Jadi pasti bahagia. Orang yang berbuka itu pasti bahagia. Hatta dia berbuka dengan tempe dan tahu, dia pasti bahagia. Bahkan saya pernah berbuka dengan seseorang, dia mengucapkan hamdalah berulang kali. Padahal bukanya cuma air putih, kurma tidak ada. Dia punya 1 nasi kucing, 1 bungkus yang 1.000 rupiah. Ada teri kayaknya sama teri, tapi dia alhamdulillah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang bersyukur. Karena in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan berikan kepada kita tambahan. Nah, kebahagiaan yang kedua, ketika kita nanti di hadapan Allah, bertemu dengan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat, mereka akan berdiri. Karena dikatakan kepada mereka, aina shaimun fayaqumun, maka berdirilah semua orang yang puasa. Ketika Allah bertanya, manakah orang-orang yang puasa? Berdirilah semua. Kemudian Allah perintahkan masuk ke dalam surga. Faida ya dakhalu ughliqa. Setelah mereka masuk, ditutup pintunya dan tidak dikasih kepada orang yang tidak puasa. Semoga kita termasuk salah satu yang berdiri di waktu itu dan kita yang masuk ke dalam surga. Kalau ada di antara kita capek, lelah di hari-hari seperti ini, sabar. Kalau pas buka cuman tempe dan tahu, itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita sahur cuman adanya air putih, mungkin dengan korma 1 atau dengan hanya teh saja, bersabar. Alhamdulillah kita masih bisa sahur. Dan negeri kita ini alhamdulillah siangnya cuman ya sekitar 13 jam, lebih dikit. Coba dilihat di Norwegia, dilihat lagi di beberapa negeri di ujung, siangnya itu 19 jam. Ada yang siangnya 20 jam. Bayangkan, jadi puasanya sekitar 20 jam. Kita nih alhamdulillah, bahkan sebagian kita kadang tidur dari subuh sampai menjelang duhur. Jadi puasanya dari duhur sampai maghrib.
Ada lagi yang habis duhur dilanjut sampai asar. Jadi kayaknya dia hidup cuma dari asar ke maghrib langsung buka puasa. Sebagian kita, masya Allah, makannya 7 kali. Habis maghrib begitu adzan dia makan. Terus sholat maghrib balik lagi ada bubur kacang, ada kolak. Kemudian sholat isya dan taraweh, pulang taraweh, tadarus sebentar, pulang makan lagi. Ya kan? Kemudian tidur sampai jam 12, bangun masih bisa makan lagi. Habis itu jam 1 tidur lagi sampai jam 3, jam 3 bangun lagi. Dan itu yang katanya sahur yang terakhir. Makanya bagaimana dia badannya akan kurus sementara di Ramadan makin berat badannya karena makannya bertambah. Walaupun demikian, tiap orang tentu beda-beda kebiasaan. Bagi yang merasa kurang dengan makan sepiring, tidak masalah dia makan 2 piring. Yang penting la israfa fi, tidak ada berlebihan. Seperti ada seorang Afrika, kita pernah nanya-nanya, dia kaget lihat kita makan dengan 1 telur. Kata dia, nahnu lam nata'awwad biwahidah. Kami kalau masak telur bukan 1 orang di antara kami kalau makan telur 8. Jadi berarti tiap daerah beda-beda kan? Orang Indonesia biasanya kalau makan nasinya yang banyak, nyata lauknya sedikit, kadang-kadang cuman sambal saja dan nasi, masya Allah. Tapi di beberapa tempat kalau kita datang di rumah orang Saudi, kadang-kadang ayam atau kambing setumpuk, nasinya cuma sedikit. Yang jelas tiap daerah berbeda, dan yakinlah kalau seorang di sorga makanannya akan sama. Kita dengan mereka makanannya sama nanti. Dan setiap orang tidak ada yang bosan, tidak ada yang tidak suka, pasti semua suka. Dengan syarat apa? Kitanya masuk sorga. Adapun cerita di neraka, tidak ada makanan kecuali dhari', makanan yang berduri. Minumannya adalah nanah dan darah dan air yang sangat panas yang taqatta'a am'a'ahum, usus mereka terputus. Dan jangan sampai seseorang gara-gara tidak mau puasa menggiring dia ke neraka jahanam. Nas'allahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.